Perkenalkan nama saya Amelia Agnes Gunawan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan atau akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, buku besar setelah penyesuaian. Dalam akuntansi, buku besar adalah tempat pencatatan transaksi yang lebih rinci setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian yang merupakan langkah untuk penyesuaian saldo akun agar sesuai dengan kondisi aktual pada akhir periode akuntansi. Transaksi tersebut akan dipindahkan ke buku besar untuk dicatat dalam akun-akun yang relevan. Selanjutnya, neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan atau adjust trial balance adalah laporan yang mencatat saldo semua akun setelah dilakukan jurnal penyesuaian. Laporan ini disusun setelah jurnal penyesuaian diposting ke dalam buku besar dan merupakan langkah penting dalam proses akuntansi sebelum menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh, biaya yang dikeluarkan, dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebenarnya laba ditahan adalah bagian dari laporan keuangan yang menjelaskan perubahan dalam saldo laba ditahan selama periode tertentu. Laba ditahan merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, melainkan disimpan untuk digunakan dalam pengembangan bisnis atau membayar utang perusahaan. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau balance sheet adalah salah satu laporan keuangan utama yang menyajikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang menjadi kewajiban perusahaan utang, dan nilai yang tersisa untuk memilih perusahaan ekuitas. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aliran kas dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, bagaimana kas digunakan dalam operasional perusahaan, dan bagaimana perusahaan membiayai aktivitas investasi dan pendanaan. Ada tiga kategori dalam laporan arus kas. Laporan arus kas dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun sementara pada akhir periode akuntansi. Akun-akun sementara yang dimaksud adalah akun pendapatan, akun beban, dan akun laba atau rugi. Tujuan dari jurnal penutup adalah untuk memindahkan saldo dari akun-akun tersebut ke akun laba ditahan atau modal agar akun-akun tersebut dapat digunakan kembali untuk mencatat transaksi. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan yang disusun setelah proses jurnal penutup dilakukan. Laporan ini menunjukkan saldo akhir dari akun-akun permanen setelah semua akun sementara ditutup. Akun-akun yang dipertahankan setelah penutupan adalah akun-akun yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan seperti aset, kewajiban,
dan ekuitas. Setelah itu kita akan lanjut dalam mengerjakan soalnya. Kalau kirim saya, terus mengajar. Ini. Jadi, di nomor satu itu pada tanggal 15 Maret, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 400.000 peta cara namanya atau perhitungan barang persediaan. Jadi, perusahaan ini membeli 400.000 dan yang sudah kepakai itu 190.000. Maka, berpengaruh ke perlengkapan dan perlengkapan. Saldonya, yang kedua, pada tanggal 6 Maret, perusahaan membayar sewa gedung sebesar 5 juta untuk 1 tahun. Hingga akhir periode yang sudah terpakai selama 1 bulan. Selama 3, pada tanggal 3 Maret 2023, perusahaan kembali peralatan sebesar 5 juta. Total depresiasinya adalah 500.000. Melompat pada tanggal 16 Maret menerima pendapatan sebesar 5 juta, namun belum dilakukan tidak saya konsultan dalam melakukan pekerjaan kepada PT Sumber Jaya Raya pada tanggal 27 Maret 2023. Kemarin, pendapatan itu dihasilkan tetap dulu dicatat dan belum ditagih pada tanggal 31 Maret 2023 sebesar beban listrik itu sebesar 1.002.500. Dan terakhir, perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan pada tanggal 31 Maret sebagai satu karyawan itu menerima sebesar 5 juta. Namun ada karyawan yang belum dibayar hingga saat ini. Saat ini membuat jurnal penyesuaian soal jurnal penyesuaian, kita langsung masuk ke bikin cuanya dulu. Jadi kita masih sama yang belum ada setelah sebelumnya. Setelah itu, kita kasih jurnal penyesuaian. Jadi pada tanggal 15 itu masuk ke beban perlengkapan dan perlengkapan sebesar 210, 11 tuh 16 beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 416,66. Yang ketiga, masuk debit beban penjualan peralatan kredit termasuk penjualan peralatan sebesar 15.000. Yang keempat, pendapatan lewat di muka masuk ke debit, pendapatan masuk ke kredit sebesar 5 juta. Yang kelima, piutang masuk ke debit baik pendapatan maupun kredit sebesar 5 juta juga. Yang keenam, beban masuk di debit dan total listrik masuk ke kredit sebesar 1.002.500. Dan yang terakhir, beban gaji masuk di debit dan gaji masuk di kredit sebesar 5 juta. Sebelum itu kita validation, tetap validation ini blok validation itu sebenarnya sudah bisa pilih-pilih
Masukin ke buku besar, masukin di buku besar ini setiap akun dari masing-masing. Nah, buku besar itu masuk ke neraca saldo disesuaikan. Ini neraca saldo ada sebelumnya, jadi kita sebelum itu laporan keuangan.